Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang bernama Datu Pejanggik. Raja ini terkenal sangat berani, bertampang gagah dan juga amat sakti. Ia berkulit putih kuning, terkenal adil dan bijaksana. Ia juga sangat terkenal dengan kesaktiannya karena memiliki suatu benda keramat yang bernama Gumala Hikmat. Di samping itu, Datu Pejanggik amat gemar memikat kerata, yaitu sejenis ayam hutan yang mempunyai suara yang amat nyaring. Datu Pejanggik mempunyai seorang permaisuri, yang bernama Putri Mas Dewi Kencana. Putri itu adalah seorang putri jelita dari Raja Kentawang. Dari permaisuri itu ia memperoleh seorang putra. Sifat dan perilaku dan tampaknya sarna dengan Datu Pejanggik, sehingga dia pun sangat dikasihi oleh masyarakat, disamping oleh ayahanda dan ibunya sendiri. Pada suatu ketika Datu Pejanggik berangkat ke hutan Lengkukun, untuk menangkap burung kerata. Ia diiring oleh Pati Batu Bangka. Tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya disertai sabungan kilat dan sambaran petir. Datu Pejanggik hanya bernaung di bawah sebatang pohon. Pakaiannya menjadi basah kuyup dan mereka pun menggigil kedinginan. Dengan keadaan yang demikian Datu Pejanggik menyuruh Demung Batu Bangka untuk melihat keadaan sekitar, kalau-kalau di tempat itu ada rumah tempat berteduh. Demung Batu Bangka berangkat meneliti daerah sekitarnya. Dan akhirnya di suatu tempat yang tidak jauh ia menemukan sebuah gubuk berpenghuni dan dijaga oleh seorang lelaki jabut. Ia pun segera melaporkan kepada Datu Pejanggik bahwa tidak jauh dari tempat berteduh itu terdapat sebuah rumah yang dijaga oleh lelaki jabut. Datu Pejanggik menyuruh Batu Bangka meminta izin untuk berteduh. Dengan segala keikhlasan lelaki jabut itu mempersilakan mereka, lebih-lebih setelah diketahui yang berteduh itu adalah Datu Pejanggik yang memang terkenal di mana-mana. Setelah mendengar kesediaan lelaki jabut itu untuk menerimanya, Datu Pejanggik berangkat diiringi oleh Demung Batu Bangka dengan pakaian yang basah kuyup. Setiba di rumah Eltu lelaki jabut itu pun menerima dengan segala kehormatan. Tak lama kemudian hujan pun reda, angin masih berembus dengan keras. Dan hembusan angin itu telah membantu mempercepat keringnya pakaian Datu Pejanggik. Tiba-tiba ketika mereka sedang duduk bertiga, Datu Pejanggik melihat seberkas sinar yang gemerlapan. Sinar itu datang dari barat daya. Cahaya apa gerangan yang gemerlapan itu, terlintas dalam hati Datu Pejanggik, bahwa rumah tempat mereka berada itu bukanlah rumah sembarang orang. Memang pemilik rumah itu adalah seorang raja jin yang mempunyai seorang putri cantik rupawan. Ketika itu, ia sedang mandi di suatu telaga dalam taman, diiringi oleh dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Cahaya yang gemerlapan yang terlihat oleh Datu Pejanggik adalah cahaya yang datang dari putri jin itu, karena letak telaga itu searah dengan arah duduk Datu Pejanggik. Pada saat itu sang putri pun merasakan hal yang sama. Terasa olehnya suatu cahaya datang dari arah tenggara. Karena itu putri jin itu segera berhenti mandi dan berkemas pulang. Setiba di rumah pandangannya bertemu dengan pandangan Datu Pejanggik yang mengakibatkan keduanya jatuh pingsan. Melihat peristiwa yang serba tiba-tiba ini lelaki jabut itu pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali mundar-mandir tak tentu tujuan. Begitu juga Demung Batu Bangka sangat gelisah melihat peristiwa luar biasa ini. Namun ia tidak kehilangan akal. Ia berusaha membuat agar Datu Pejanggik sadar dari pingsannya dengan jalan memercikkan air pada mukanya. Setelah Datu Pejanggik sadar, kemudian lelaki itu pun berbuat sarna kepada putrinya. Setelah keduanya sadar, keduanya kembali bertatapan mata. Datu Pejanggik segera menghampiri putri dan berkata, "Duhai gadis jelita, sungguh pertemuan yang tak diduga ini telah membuat diriku tak bisa berbuat sesuatu, kecuali untuk menyerahkan diri pada dirimu. Dapatkah kiranya kau menerimaku sebagai suami?" Demikianlah kata Datu Pejanggik seraya ingin membelai tubuh putri jin itu. Tetapi, putri itu menolak dengan sapan santun sambil berkata, "Wahai pemuda tampan, Daku berharap agar Tuan sadar dan sabar dahulu. Daku belum tahu pasti siapa gerangan Tuan ini, dari mana Tuan datang, hendak kemana, dan siapa gerangan nama Tuan, jelaskan semua itu kepadaku." Mendengar itu sadarlah Datu Pejanggik bahwa dirinya telah hampir bertindak ceroboh. "Kiranya tata caraku kurang berkenan di hatimu, hendaklah dimaafkan. Tetapi yakinlah bahwa tindakan itu semata-mata terdorong oleh suatu perasaan yang sulit diukiskan. Aku telah jatuh hati kepadamu. Karena itu satu permintaanku kepadamu, yaitu bersediakah hendaknya kau berumah tangga denganku." Saat itu kembali Datu Pejanggik kehilangan keseimbangan, tangannya terangkat untuk membelai sang putri. Tetapi dengan spontan namun penuh hormat, belayan itu dilakukan. "Tuan muda yang tampan, kuharap jangan Tuan berlaku meliwati batas. Keinginan Tuan tentu saja akan aku pikirkan.
Asalkan Tuan katakan dulu siapa Tuan, dari mana dan hendak kemana. Karena itu Datuk Pejanggik bercerita panjang lebar tentang dirinya, asal-usulnya serta tujuannya, hingga terdampar di rumah itu. Sebagaimana halnya Datuk Pejanggik, sang putri pun sejak pandangan pertama telah dihinggapi perasaan aneh dan simpati serta cinta kepada Datuk Pejanggik. Tetapi ia mampu mengendalikan perasaannya sendiri. Demikianlah setelah Datuk Pejanggik cukup lama membujuk dan merayunya, sang putri pun bersedia untuk diperistri oleh Datuk Pejanggik dengan satu syarat. Dengan disaksikan oleh Demung Batu Bangka dan ayahnya Putri Jin itu mengajukan syarat, hendaknya Datuk Pejanggik bisa menjadikan hutan Lengkukun itu menjadi suatu kerajaan tanah yang subur, berpenduduk cukup dan sehat dengan sebuah istana yang lengkap dengan perabotnya. Setelah mendengar syarat yang diajukan oleh Putri Jin itu, maka Datuk Pejanggik pun menyanggupi kemudian minta diri dan langsung menuju ke suatu tempat yang bernama Tibumong. Dengan jelas terlihat oleh Demung Batu Bangka, bahwa apa yang dikehendaki oleh Putri Jin itu telah terjadi. Ia melihat sebuah kerajaan yang aman, makmur, lengkap dengan rakyat serta istananya, telah berdiri di hutan Lengkukun. Segera setelah harapan Datuk Pejanggik menjadi kenyataan, maka ia pun menuju kembali menemui Putri Jin itu dan kemudian melangsungkan perkawinan. Perkawinan itu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Mereka hidup dalam suasana kasih mengasihi. Tiada berapa lama antaranya, Putri Jin itu pun hamil. Tetapi setelah kandungan, berumur 3 bulan Datuk Pejanggik merasa perlu untuk kembali ke kerajaan yang lama ditinggalkannya. Putri Jin itu pun tidak berkeberatan atas keheridak Datuk Pejanggik, karena sadar bahwa suaminya mempunyai tugas lain yang lebih besar. Demikianlah sebelum berpisah, Datuk Pejanggik meninggalkan pesan kepada Putri Jin itu. Kelak, bila kau melahirkan seorang putra, berikanlah leang dan cincin ini, kata Datuk Pejanggik serta memberikan kedua jenis benda itu kepada permaisurinya. Sebaliknya bila kelak kau melahirkan seorang putri, maka wewenangmulah untuk memberikan nama dan mengurusnya. Setelah itu Datuk Pejanggik melangkahkan kaki, diikuti oleh doa restu dan ditemani hingga gerbang istana. Demikianlah beberapa bulan kemudian, Putri Jin itu melahirkan seorang putra yang amat tampan. Atas berkat Tuhan, putra itu dapat berbicara semenjak dilahirkan. Karena itu Putri Jin itu segera memberikan leang dan cincin pemberian Datuk Pejanggik kepada putranya. Putra Datuk Pejanggik sungguh luar biasa. Berapa banyaknya hidangan yang disuguhkan, semua dilalap habis. Demikian pun ketika tambahan dihidangkan, disuguhkan berulang-ulang, semuanya disikat habis. Melihat hal itu, Datuk Pejanggik merasa sangat malu. Karena itu dengan diam-diam ia meninggalkan ruang pesta. Kemudian dengan melalui negeri Pejanggik ia menuju ke ujung pandang. Di ujung pandang ia menuju ke tempat salah seorang saudara kandungnya. Kepergian Datuk Pejanggik tak diketahui oleh siapapun juga. Setelah lama Datuk Pejanggik tak tampak barulah orang bertanya-tanya. Putranya pun menjadi gelisah kemudian minta diri untuk mencari ayahnya. Datuk Pejanggik pergi ke suatu tempat yang bernama Kemalik Toro. Di tempat itulah Datuk Pejanggik berdoa dengan doa istiqoh. Tiada berapa lama antaranya hujan pun turun selama 7 hari 7 malam. Di Kemalik itu Datuk Pejanggik memerintahkan untuk meletakkan sebuah batu besar. Demikian jugalah yang dilakukan di Pakulan, setelah doanya terkabul dan hujan turun dengan lebat selama 7 hari 7 malam. Setelah kedua peristiwa itu Datuk Pejanggik berpesan, bila kelak terjadi tanaman padi rusak karena penyakit, hendaknyalah dicarikan air penawar di kedua tempat tadi. Atas karunia Tuhan tanaman akan baik kembali. Demikianlah setelah memberikan tanda di Pakulan, Datuk Pejanggik langsung menuju Seriwa, diikuti oleh 44 pengiring. Setiba di tempat itu Datuk Pejanggik berkata, sekarang telah tiba saatnya kita akan berpisah. Janganlah kalian mencariku, biarlah aku yang mencarimu. Mendengar kata-kata itu segera pengiring itu menangis semuanya sambil menutup mata. Tiba-tiba setelah tangis mereka reda dan mata mereka buka kembali, Datuk Pejanggik telah sirna. Mereka hanya menemukan bekas ujung tongkat Datuk Pejanggik yang menyerupai sumur. Setelah itu para pengiring yang berjumlah 44 orang itu kembali ke Pejanggik dan menyampaikan berita tentang peristiwa yang dialami baik kepada keluarga Datuk Pejanggik maupun kepada rakyat kebanyakan. Demikianlah selanjutnya air sumur itu dipergunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit padi. Begitulah kisah dari Datuk Pejanggik. Kisah ini dilansir dari catatan lombok.blogspot.com.